Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Tahu, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang kekal, gunung batu tempat kami bersandar. Dan Engkau tahu segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam hati kami. Pada saat ini, bukalah pikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan. Roh Kudus, tuntunlah kami agar firman ini tidak hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dalam keseharian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di minggu ini yang tertulis di dalam Habakuk 1 ayat 12 sampai 17. Habakuk 1 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dahulu Allahku yang Maha Kudus, kami tidak akan mati, ya Tuhan. Telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan, yang gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kekelaman. Mengapa Engkau memandang orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang yang merayap, yang tidak ada pemerintahannya. Mereka mengangkat sekalian orang itu dengan kail, menariknya dengan ukatnya, dan mengumpulkannya dengan jalannya. Lalu sebab itu mereka bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya mereka mempersembahkan korban kepada ukatnya dan membakar korban kepada jalannya. Karena olehnya itulah mereka beroleh penghasilan yang mewah, dan makanan mereka berlimpah-limpah. Sebab itukah ini boleh terus mengosongkan jalannya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa menaruh belas kasihan. Bapak Ibu itu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan di minggu ini, yaitu bertemakan Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk membawa kita masuk ke dalam pergumulan iman seorang nabi yang berani bertanya kepada Allah. Habakuk menyaksikan kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan yang merajalela. Ia bertanya, sampai kapan ya Tuhan? Namun dalam perikop kita hari ini, Habakuk juga mengakui Allah yang ia sembah adalah Allah yang kekal, Maha Kudus, dan Maha Tahu. Pertanyaan Habakuk menjadi pergumulan kita juga. Mengapa orang fasik seolah berhasil sedangkan orang benar menderita? Melalui firman ini kita diajak melihat bahwa Allah tetap berdaulat. Ia tahu segala sesuatu, dan kekudusannya menjamin bahwa keadilannya akan dinyatakan pada waktunya. Jika kita lihat Bapak Ibu di ayat 12, Habakuk mengakui Allah sebagai yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Allah kekal adanya. Dialah gunung batu yang menjadikan sandaran hidup. Pengakuan ini menunjukkan iman sekalipun situasi kacau. Allah tidak berubah. Dan di ayat 13, Habakuk heran mengapa Allah yang matanya terlalu suci untuk melihat kejahatan, seakan Dia membiarkan orang fasik menelan yang benar. Inilah misteri hidup. Allah tidak buta, tetapi caranya bekerja sering melampaui pengertian kita. Dan di ayat 14-16,
Habakuk menggambarkan bangsa-bangsa seperti ikan yang ditangkap dengan pukat oleh bangsa yang lebih kuat atau Babel. Mereka memuji jarinya sendiri, merasa kuasa, kejayaannya berasal dari kekuatan mereka. Padahal Allah yang mengizinkan ini adalah sebuah gambaran kesombongan manusia yang lupa kepada Allah. Dan di ayat ke-17, Habakuk kembali bertanya, sampai kapan orang fasik dibiarkan menang? Pertanyaan ini adalah jeritan iman, bukan ketidakpercayaan. Habakuk mengajarkan kita bahwa berdoa jujur di hadapan Allah adalah bagian dari hidup orang beriman. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi pokok-pokok firman Tuhan di minggu ini adalah, yang pertama adalah Allah Maha Kudus. Standar kekudusannya berbeda dari manusia. Allah tidak kompromi dengan dosa. Kekudusan Allah memberi jaminan bahwa dosa tidak akan bertahan selamanya. Hidup orang percaya dipanggil untuk menyesuaikan diri dengan kekudusan Allah. Yang kedua adalah Allah Maha Tahu. Ia melihat semua kejahatan sekalipun manusia mengira Allah tidak peduli. Mata Allah melihat segala hal yang tersembunyi. Ketika kita tidak mengerti jalannya, iman kita diajar untuk tetap percaya pada hikmat-Nya. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga adalah Allah Maha Kuasa atas sejarah bangsa-bangsa. Babel dipakai Allah sebagai alat penghukuman, tapi bukan berarti mereka berkuasa tanpa batas. Di dalam sejarah manusia, kuasa besar muncul dan jatuh, hanya Allah yang kekal. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sehingga ada ilustrasi Bapak Ibu yang boleh kita dengarkan di hari Minggu ini. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang melihat ayahnya sedang menyulam. Dari bawah ia melihat benang kusut tidak teratur dan tidak indah. Namun ketika ayahnya membalikkan hasil sulaman itu, tampaklah gambar yang indah dan teratur. Demikian cara Allah bekerja. Dari bawah ia melihat kekacauan, ketidakadilan dan penderitaan. Tetapi dari sisi Allah yang Maha Tahu, ia sedang menyulam rencana indah yang akan nyata pada waktunya. Amin. Sehingga Bapak Ibu, apa yang menjadi aplikasi kepada hidup kita, jangan goyang ketika melihat kejahatan seperti lebih kuat dari kebaikan. Allah Maha Kudus tidak akan membiarkan dosa menang selamanya. Tetaplah setia berdoa seperti Habakuk, jujur tetapi tetap percaya pada Allah yang Maha Tahu. Serahkan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan, karena hanya Dia gunung batu yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, terima kasih karena Engkau sudah meneguhkan kami melalui firman-Mu hari ini. Ketika kami melihat dunia yang penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan, ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau memegang kendali atas segala sesuatu. Kuduskanlah hidup kami, supaya kami berjalan sesuai kehendak-Mu. Berikanlah kami iman yang teguh, harapan yang tidak goyah, dan kasih yang nyata dalam tindakan kami setiap hari. Sertai kami dalam perjalanan minggu ini, agar hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami